Saya selingkuh, dan ini yang sebenarnya terjadi. Aku tahu, kamu mungkin akan membenciku setelah mendengar ini. Tapi kalau kamu mau tahu bagaimana seseorang bisa sampai berselingkuh, bukan dari sisi korban, tapi dari pelakunya sendiri, maka ini adalah cerita yang perlu kamu dengar. Aku tidak bangga, tapi aku juga tidak mau bersembunyi lagi. Inilah pengakuanku. Awalnya biasa saja. Aku sudah menjalin hubungan selama lebih dari 3 tahun. Orang-orang bilang kami pasangan ideal, saling dukung, jarang bertengkar, dan terlihat serasi. Tapi, di balik semua itu, aku mulai merasa kosong. Kami masih bersama, tapi kami tak benar-benar hadir satu sama lain. Komunikasi kami dangkal. Semuanya jadi rutinitas. Kami saling ada, tapi seperti 2 orang asing yang tinggal di rumah yang sama. Aku tidak pernah bilang apa-apa. Kupikir ini hal wajar dalam hubungan jangka panjang. Sampai seseorang datang dan memberiku perhatian yang sudah lama hilang. Aku tidak merencanakan ini. Aku bertemu dia di tempat kerja. Kami awalnya hanya ngobrol ringan, bercanda, saling membantu di proyek. Tapi lalu, aku mulai menantikan chatnya. Aku mulai memilih duduk dekat dia saat rapat. Dan diam-diam, aku merasa hidup lagi. Bukan karena aku membencimu, tapi karena aku merasa tidak terlihat olehmu, dan dia melihatku. Mendengar keluhanku membuatku merasa istimewa. Itu tidak langsung menjadi hubungan. Tapi kami tahu, ini sudah melampaui batas. Titik balik, ketika aku menyadari sudah terlalu jauh. Suatu malam, kami pulang larut. Ada momen yang terasa terlalu dekat. Dia menggenggam tanganku. Aku tidak menepis. Itulah momen pertama aku menyadari, aku sedang mengkhianati seseorang yang kupercaya dan mencintaiku. Tapi rasa bersalah itu tidak cukup kuat untuk menghentikan semuanya. Justru aku mulai menciptakan alasan sendiri. Kamu juga udah berubah. Hubungan kita datar. Aku pantas merasa bahagia juga, kan? Efek domino yang tidak terduga. Satu kebohongan butuh kebohongan lain. Aku mulai pulang lebih malam, menyembunyikan notifikasi, menghapus pesan. Aku jadi 2 orang. 1 untukmu, dan 1 untuk dia. Yang paling menyakitkan, saat kamu mulai curiga tapi tetap percaya padaku. Dan aku tetap berbohong. Aku tahu aku sedang menghancurkan sesuatu yang tidak akan pernah bisa kembali seperti semula. Alasan sebenarnya aku selingkuh. Banyak orang bilang orang selingkuh karena tidak puas secara fisik. Tapi jujur, itu bukan alasan utamaku. Aku selingkuh karena aku haus validasi. Karena aku ingin merasa dikagumi. Karena aku lelah berusaha sendiri dalam hubungan yang terasa seperti beban. Dan karena aku tidak berani bicara jujur sejak awal. Selingkuh bukan tentang siapa yang lebih cantik, lebih perhatian, atau lebih seru. Selingkuh adalah pelarian dari rasa sepi yang seharusnya bisa diselesaikan dengan komunikasi, bukan pengkhianatan. Apa yang terjadi setelah ketahuan? Pada akhirnya, kamu tahu. Dan hari itu, aku melihat pandanganmu berubah selamanya. Kamu tidak teriak, tidak marah besar. Tapi aku bisa lihat, kamu hancur. Aku kehilangan kepercayaanmu. Dan yang lebih parah, aku kehilangan diriku sendiri. Aku menjadi orang yang tidak pernah kubayangkan sebelumnya, pembohong, pengkhianat. Kami mencoba memperbaiki semuanya. Tapi luka itu terlalu dalam. Dan akhirnya, kita menyerah.
penyesalan yang terlambat. Sekarang aku sadar, kebahagiaan yang aku cari di luar ternyata semu. Aku pikir aku menemukan seseorang yang lebih baik, tapi kenyataannya aku kehilangan orang yang benar-benar peduli. Kalau saja aku bisa kembali ke masa lalu. Aku ingin bilang ke diriku, bicara, ungkapkan, jangan sembunyi. Karena kalau kamu diam, lalu mencari pelarian, kamu bukan menyelesaikan masalah, tapi menciptakan masalah yang lebih besar. Untuk kamu yang sedang tergoda, kalau kamu sedang merasa jenuh, kesepian, atau tergoda orang lain, tolong berhenti sejenak. Tanya dirimu, apa yang sebenarnya aku butuhkan? Apakah ini benar-benar cinta, atau hanya pelarian dari luka yang belum selesai? Apakah aku siap kehilangan semuanya demi hubungan yang mungkin tidak bertahan lama? Percayalah, selingkuh bukan solusi. Itu hanya ilusi yang akhirnya menghancurkanmu dari dalam. Penutup, aku bukan ingin dimaklumi. Aku hanya ingin jujur, dan semoga ada yang bisa belajar dari pengakuanku. Selingkuh bukan cuma soal tindakan, tapi tentang bagaimana kamu mengabaikan suara hati dan memilih jalan pintas. Kalau kamu pernah jadi korban, aku minta maaf dari hati yang paling dalam. Dan kalau kamu pernah jadi pelaku, masih ada waktu untuk berubah, jujur, dan menebus kesalahan. Kamu tidak sendirian. Tapi ingat, setiap pilihan ada konsekuensinya. Sampai jumpa di video berikutnya. Semoga kita semua belajar untuk lebih jujur sebelum semuanya terlambat.